Dan sebelum bersama-sama kita memasuki acara beranda pada pagi hari ini, sebagaimana yang telah kami sampaikan, insya Allah akan diisi oleh sahabat kita, guru kita, Bapak Profesor Dr. Kusnandi, dan insya Allah beliau pun sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini, dan kita hantarkan terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu yang harus segera meninggalkan forum ini, mengikuti atas apa yang telah dicontohkan dari Rasulullah SAW. Semoga senantiasa Bapak dan Ibu diberikan perlindungan dari Allah, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan semoga Bapak dan Ibu senantiasa dapat melaksanakan segala sesuatu dengan baik dan benar dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada hari Rabu nanti. Dan baiklah, kepada Bapak dan Ibu yang memiliki kelonggaran waktunya, sudah hadir Bapak dan Ibu bersama kita, guru kita, sahabat kita, saudara kita, Bapak Profesor Kusnandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Pak Hasan kepada kami untuk mengisi acara NBO ini. Ya, moga-moga ada gunanya lah untuk kita semua, begitu ya. Ini tentang anak ya tentu. Baik, tentang anak ya. Kami persilahkan mungkin ininya. Terima kasih Prof atas kesediaannya. Adapun walaupun sebagaimana biasa selalu mendadak ya Prof ya. Barusan telepon. Ya. Judulnya adalah ini tentang peduli kesehatan dan tumbuh kembang anak agar menjadi orang yang berkualitas. Nah, seperti ini. Nah, itu silakan ya. Prof, silakan Prof. Jadi judulnya adalah ini, peduli kesehatan dan tumbuh kembang anak agar menjadi orang yang berkualitas. Ya. Next slide. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun. Ya, jadi kalau belum 18 tahun itu masih anak. Ya. Ya, itu menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, ini sudah disahkan oleh pemerintah bahwa di bawah itu kita anggap anak. Jadi kalau umpamanya ada yang menikah pada usia 15, 16 atau 14 tahun apalagi, itu sebetulnya masih anak-anak gitu, ya, masih anak-anak. Ya. Ya, next slide. Adapun tahap tumbuh dan kembang. Jadi kalau anak itu selalu tumbuh dan berkembang, ya. Nah, tumbuh kembang itu selalu dari konsepsi sampai dewasa. Jadi mulai dari dalam kandungan. Jadi dalam kandungan sampai dewasa. Dalam kandungan itu udah kita sebut anak. Dan ini teratur dan saling berkaitan dan berkesinambungan. Jadi saling berkaitan, ya. Jadi dalam kandungan pun itu akan berdampak nantinya, ya. Jadi kita lihat di sini tahapannya, yaitu masa dalam kandungan, masa embrio, ya, masa fetus, kemudian masa setelah lahir, ya kita sebut masa neonatal, masa bayi dan masa prasekolah, dan remaja, yaitu masa sekolah dan masa remaja. Nah, ini masing-masing masa ini mempunyai kebutuhan dan kerentanan sendiri. Next slide. Nah, apa artinya pertumbuhan? Yaitu terjadi perubahan struktur dan ukuran fisik. Kalau perkembangan, yaitu bertambahnya fungsi dan kemampuan. Kalau lihat struktur dan ukuran fisik, kita lihat dari berubah berat badannya, tinggi badannya, lingkaran kepala, dan ukuran spesifik lainnya. Dan perkembangan kita bisa lihat fungsi dan kemampuan penglihatannya, pendengarannya, motorik kasar, motorik halus, bicara dan bahasa, personal sosial, ya. Motorik kasar itu adalah gerakan untuk memindahkan batang tubuh, tapi motorik halus adalah gerakan koordinasi antara otot-otot dengan otak. Kemudian juga tentang kecerdasan, perilaku, perkembangan spesifik lainnya. Next slide. Nah, ini kita di IDAI itu ada UKK Tumbuh Kembang Pediatri Sosial, di mana saya anggotanya, dan ini kita udah mempunyai suatu tim yang untuk mempunyai slide sama-sama gitu ya. Nah, ini saya ambil dari situ. Nah, kebutuhan dasar ini kita lihat di sini ya.
kita bisa melihat di sini ada yang kita sebut critical period, ya, periode kritis. Kita lihat ini, ya, kita lihat ini yang ini waktu lahir, ini sebelum lahir, ya, ini 0 nih, ya, ini begitu lahir, ini birth ini. Ini dalam kandungan ini udah terbentuk serabut-serabut saraf. Serabut saraf untuk melihat, untuk mendengar dan sebagainya, ya, sehingga nantinya dia itu bisa melihat dengan bagus, ya. Nah, di sini dia melihat, ya, dengan mempergunakan serabut-serabut saraf tadi, ya, dan di sini adalah untuk menambah kognitifnya. Jadi serabutnya terbentuk, kemudian digunakan, kognitifnya bertambah. Kita lihat di sini, ya, pertumbuhan serabut-serabut saraf itu umur 6 tahun ini udah terbentuk semuanya. Jadi mulai dari dalam kandungan itu udah terbentuk serabut-serabut saraf. Jadi itu sangat penting mulai dalam kandungan dan bisa kita pelihara. Ibu-ibu hamil itu makan yang bagus supaya serabut saraf terbentuk sempurna, kemudian awal kehidupan dan sebagainya. Umur 6 tahun tuh umumnya serabut-serabut saraf itu udah terbentuk dengan komplit, ya. Nah, ini sehingga dia pada lebih dari 6 tahun dia mempergunakan supaya kecerdasannya yang lebih kompleks seperti ini, ya. Jadi sekali lagi 6 tahun pertama itu sangat penting, ya, untuk anak-anak, ya. Kenapa kita harus mendeteksi dini? Ya, jadi sekali lagi bahwa perjalanan tumbuh kembang anak itu mulai dari saat konsepsi, mulai bertumbuhnya sel telur ibu dengan bapak sampai usia 18 tahun. Dan ini udah terbentuk perkembangan otaknya. Dan ini dapat mengalami hambatan kalau terjadi apa-apa, sehingga kita harus menjaga betul masa pranata, ya, terus di sekitar mau melahirkan dan setelah melahirkan, ya. Next slide. Nah, ini kenapa kita harus melakukan mendeteksi dini? Karena perjalanan tumbuh kembang anak ini sulit diprediksi hasilnya. Awalnya normal, kemudian jadi nggak normal. Kenapa nggak normal? Karena mungkin kurang stimulasi. Atau mungkin tadi awalnya normal, nutrisinya kurang bagus, jadi abnormal. Kalau tadinya abnormal, kemudian kita lakukan intervensi dengan bagus, nutrisinya bagus, dia bisa jadi normal. Sehingga semua anak itu beresiko. Ya, jadi kita semua anak berisiko. Next slide. Nah, ya, kenapa harus deteksi dini? Kita bisa lihat, ya. Tadinya resiko rendah, ya. Next, ya. Nah, resiko rendah jadi normal. Ya, tapi dia bisa abnormal kalau umpamanya dia tidak dilakukan intervensi yang bagus, perawatan yang kurang bagus. Demikian juga yang normal, bisa jadi normal, jadi abnormal, tergantung kita bagaimana merawatnya. Risiko tinggi juga kalau umpamanya dia bisa jadi normal kalau kita melakukan intervensi yang bagus, atau dia kalau kita nggak lakukan intervensi akan terjadi abnormal, ya. Kalau abnormal jadi yang abnormal bisa jadi normal kita melakukan intervensi, atau tetap jadi abnormal kalau umpamanya kurang baik intervensinya, ya, seperti itu, ya. Tapi kalau umpamanya kelainannya itu memang besar, umpamanya cacatnya gangguan kognitifnya besar, ya, jadi begitu lahir udah nggak mendengar, tentu dia banyak yang abnormalnya, ya. Dan ini perlu pendidikan khusus. Ini beberapa anak dengan resiko kelahiran, ya. Ada kehamilan, ya, ada kehamilan risiko tinggi, ya. Ini risiko rendah, ada yang normal, risiko tinggi, dan abnormal, dan sebagainya. Next slide. Ya. Nah, ini bagaimana kita caranya melakukan deteksi dini dan stimulasi tumbuh kembang anak pada 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Sekali lagi 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Next slide. Nah, ini, ya. 1000 hari pertama artinya itu mulai dari kandungan sampai umur 2 tahun. Itu 1000 hari pertama. Dalam kandungan begitu lahir itu otak udah tumbuh dalam kandungan 25%. 2 tahun itu 80%. 6 tahun 95%. Jadi pertumbuhan otak 95% umur 6 tahun. Nah, ini sudah
1000 hari pertama itu adalah 2 tahun pertama. Sehingga kita harus betul-betul melakukan stimulasi, makanan yang bagus, nutrisi yang bagus, sehingga pertumbuhannya jadi maksimal. Next slide. Nah, ini harus termonitor dengan baik ya. Next. Nah, kita lihat anak, mula-mula anak terentang, kemudian dia jongkok, kemudian dia merangkak, belajar berdiri, dan dia bisa berjalan. Nah, ini tahap-tahapan, dan semua anak-anak melalui itu, kecuali kalau dia ada gangguan yang dari lahir, di mana ada gangguan kongenital ya, kelainan bentuk ya, itu stimulasinya atau intervensinya berbeda. Next slide. Nah, ini bagaimana kita mengamankan tumbuh kembang anak selama periode kritis ini? Kita melakukan konsep deteksi dini ya. Nah, ini ada teman saya, ini Dr. Sujat Miko ya, teman saya nih Prof Miko terkenalnya nih. Ini pada ini kecerdasan kreatif anak ini kita bisa lihat kalau anak mendengar, melihat ya dari orang tua, pengasuh, kakak, adik, teman, TV, guru, dan tetangga, dia kemudian mengingat, ya, dia merasakan dan membayangkan, dia mulai meniru, mencoba, melakukan, ya, dan mengulang, membiasakan lagi seperti itu, ya. Dan sehingga udah gitu dia akan berkreasi, ya, dia akan berkreasi sehingga dia akan membentuk hal-hal yang baru nantinya ya, sehingga akan terjadi perilaku yang bagus, kecerdasan yang bagus, dan dia akan berkreatif ya. Jadi jangan dilarang anak-anak asal tidak membahayakan, kita harus sadar. Mungkin demikian ya, kita melakukan stimulasi. Sekian dan terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah. Masya Allah, Prof. Terima kasih, Prof, atas itu bisa dibagikan itunya ya. Baik, Prof. Nanti boleh Prof udah kirim ke saya, Prof ya. Udah ke Ibu, udah dikirim. Ya, ada di saya kalau nanti saya kirim ya. Nanti saya posting ke seluruh Ibu Susi, udah dikirim ke NGO. Ibu Susi. Yang mau boleh, silakan. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, demikian telah kita ikuti sharing dari Prof. Kusnandi. Mungkin ada di antara Bapak dan Ibu yang ingin menanyakan segala sesuatu terkait masalah kesehatan anak ini. Kami berikan kesempatan, silakan disampaikan melalui kolom chat, atau apabila memang harus disampaikan secara langsung, tinggal raise hand saja. Dan sementara menunggu dari pertanyaan Bapak dan Ibu, sebagaimana biasanya Prof. Kusnandi selalu mengundang kehadiran mitranya ya, yaitu Ibu Dr. Dit. Ibu Dr. Dit, mungkin ada yang mau ditambahkan, Dr. Dit, dari yang disampaikan pada pagi hari ini, sekaligus bisa bersilaturahim dengan Prof. Kusnandi. Silakan, Dr. Dit. Dr. Dit itu bukan teman, itu guru saya itu. Masya Allah. Saya nanti kualat. Masya Allah. Silakan, Dr. Dit. Jadi memang, tapi harus ingat juga bahwa bukan secara alamiah, tapi kita juga ada komponen-komponen yang harus kita berikan, misalnya gizinya ya, misalnya gizinya juga harus baik, jadi harus itu menunjang juga, dan tentu saja pengasuhan kita juga akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak juga gitu. Jadi faktor-faktor lain juga harus diperhatikan selain daripada faktor alami yang sudah memang begitu jalannya di dalam kehidupan manusia itu. Oleh karena itu selalu jangan sampai terjadi stunting ya. Kalau misalnya meskipun baik permulaannya, kalau misalnya kita tidak menunjang dengan gizi yang baik, tentu akan terjadi stunting itu. Oke, baik. Terima kasih Dr. Dit. Nah, sekarang kami ingin berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan terkait dengan materi pada pagi hari ini. Kepada Ibu Emi yang sedang mensyukuri nikmat ulang tahunnya, ada yang mau disampaikan, Ibu Emi? Boleh jadi bagaimana pengalaman pribadi ataupun cucu-cucu misalnya? Silakan Ibu Emi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Emi. Pertama-tama kami dari panitia NBO menulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Kusnandi Rusmil yang sudah mengisi buku NBO ini ya dengan luar biasa terkait dengan vaksinasi ya Prof ya. Ya betul, karena saya ngajarnya vaksin sama tumbuh kembang. Tumbuh kembang juga ini
Dr. Dit Sadia, salam kenal juga Ibu. Luar biasa, ini guru-guru kami di sini di bidang kesehatan. Dan kebetulan saya juga aktif di Perempuan Pemimpin Indonesia di bidang kesehatan. Kami mempunyai program gitu untuk bisa berkontribusi mengentaskan angka stunting begitu. Nah ini rasanya akhirnya kembali lagi kepada kita masing-masing bagaimana kita mempersiapkan diri kita sendiri untuk bisa mengatasi hal ini mulai dari rumah kita begitu Bapak Ibu. Karena rasanya kalau melihat program-program dari keseluruhan sepertinya kita memerlukan lagi gebrakan yang nyata begitu ya Bapak Ibu ya supaya bisa teratasi hal ini. Tapi saya juga tidak bisa berbuat banyak selain memulai dari diri sendiri dan menyebarkan dalam skala yang kecil begitu supaya teratasi ini. Ini problem yang sangat besar, mungkin sudah menjadikan satu jargon begitu ya bahwa stunting itu genting begitu. Tapi juga mau arahan ini dari Prof. Kusnandi dan Dr. Dit begitu. Bagaimana caranya supaya bisa menjadi virus begitu ya. Nah ini bisa menjadi virus kebaikan supaya semua mempunyai perhatian dan kesadaran masalah mengenai stunting itu genting, tidak hanya jargon begitu, tapi bagaimana kita bisa menjadi jagoan begitu ya mengatasi hal ini. Terima kasih Prof. Kusnadi dan Dr. Dit dan Pak Ustadz Hasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof. Kusnandi. Ya, saya coba menjawab. Nanti tolong ditambah, dibantuin sama Dr. Dit ya. Ya. Jadi kalau kita ingin mencegah stunting, kita mulai mempersiapkan dari remaja dulu kita siapkan, karena remaja itu dia nanti akan kawin dan sebagainya. Jadi remaja itu harus kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Jadi kita memberikan makanan yang bergizi, kita pelihara dengan bagus, imunisasi sebelumnya harus lengkap dan sebagainya. Sehingga nanti remaja itu nanti dia punya anak, nah anak itu akan sehat. Anaknya juga tentu harus dapat makanan yang bagus, stimulasi yang bagus, imunisasi yang bagus. Jadi kita sekarang ini kalau kita mencegah stunting, kita fokus mempersiapkan remaja dulu dengan sebaik-baiknya dulu, ya. Karena yang akan dekat mempunyai anak itu adalah tentu nanti remaja itu kan dia akan menikah, ya, sehingga anaknya yang akan dikeluarkan itu, yang akan dilahirkan itu akan mempunyai kualitas yang bagus. Mungkin dari saya sekian, mungkin Dr. Dit tolong dibantu. Ya, 1000 hari pertama itu. Ya, Dr. Dit, tolong dibantuin. Ya. Jadi memang betul. Jadi meskipun di dalam kandungan itu harus ada pemantauan pertumbuhannya, tentu kita bersama-sama dengan objin kan biasanya ya. Ya, betul. Pertumbuhan bayi di dalam kandungan, jangan sampai di dalam kandungan juga karena ibunya kekurangan gizi itu mempunyai berat yang kurang dari misalnya kalau cukup bulan itu kira-kira 3 kilo misalnya, panjangnya 50. Tapi misalnya kalau pas waktu lahir itu 2,4 itu berarti dia sudah mengalami kekurangan gizi di dalam kandungan. Itu malah lebih jelek lagi. Nanti ke depannya bisa diabetes tipe 2 gitu ya kalau misalnya terjadi seperti itu. Jadi memang 1000 pertama itu kan critical period untuk pertumbuhan otak. Tadi serabut-serabut sel-sel otak itu berkembang di situ. Karena kalau sudah lebih, misalnya pada orang dewasa sudah tidak bisa lagi itu bertumbuh lagi sel-sel otaknya atau neuron-neuronnya. Dan neuron-neuron itu kan ada fungsinya masing-masing. Diferensiasi artinya ada yang untuk memori, ada yang untuk motorik, ada yang sensibilitas. Jadi memang sangat penting untuk pertumbuhan otak itu. Jadi dan untuk mencegah stunting itu ada beberapa macam, disebabkan oleh genetik, kemudian disebabkan oleh faktor luar, misalnya faktor nutrisi,
dan juga faktor-faktor lain yang berpengaruh, misalnya faktor hormonal yang kalau saya itu spesialisnya untuk hormon-hormon tadi ya. Jadi hormon pertumbuhan misalnya kurang pada anak itu tentu akan terjadi pendek, tapi istilah di situ bukan stunting kalau pertumbuhan karena hormon. Tapi yang stunting kita istilahkan di sini itu terutama karena kekurangan nutrisi ya, Dr. Kusnandi ya. Yeah. Jadi itu yang bisa betul-betul bisa dicegah gitu. Itu aja barangkali. Yeah. Yeah. Terima kasih Dr. Dit dan Prof. Kusnandi dan juga Ibu Emi. Saya ada pertanyaan titipan ini dari untuk Prof. Kusnandi. Bagaimana Prof sekarang ini dengan fenomena anak-anak indigo itu, Prof? Apa sesungguhnya yang berlaku pada anak-anak indigo itu? Jadi anak indigo itu dia memang sudah mempunyai kelainan bawaan dari awalnya, sehingga dia harus mendapat intervensi khusus tadi yang dikatakan Dr. Dit tadi, ya, terapi tingkah laku dan terapi lain-lainnya. Jadi memang harus diawasi dengan sebaik-baiknya sehingga nantinya dia akan menjadi lebih bagus begitu. Jadi ada gangguan tingkah lakunya. Mungkin tambahan dari saya. Ya. Oke, mungkin baik. Dr. Dit. Silakan Dr. Dit apabila ada. Itu kalau indigo, Prof. Kusnandi. Ya, indigo gitu ya, gangguan tingkah laku itu ya. Seperti itu. Jadi harus diperbaiki ya. Seperti itu dia. Udah menghayal dan sebagainya seperti itu ya. Baik. Prof. Kusnandi, tadi waktu dalam grafik yang disampaikan tadi itu bahwa betapa ya sampai dengan usia 6 tahun itu selesai ya proses pembentukan itu. 95%. Ya. Terus kita mendapati Prof ya, walaupun langka ya, sekarang ini banyak balita-balita ya, pada usia 4 tahun, 5 tahun itu sudah hafal Al-Quran itu. Nah itu bagaimana Prof potensi ini bisa sampai dengan sedemikian, dan sesungguhnya bagaimanakah secara umum pada anak-anak itu, apakah hal ini ditentukan oleh metodologi ataukah memang terdapat keistimewaan pada seorang anak itu sehingga dalam usia 4 tahun 5 tahun itu bisa hafal Al-Quran seperti itu, Prof? Ya. Pertama-tama anaknya memang lingkungan anaknya cukup istimewa ya, tapi lingkungannya lebih istimewa lagi yang merangsangnya gitu ya. Pasti anaknya itu tanpa kekurangan sesuatu ya, tapi lingkungannya itu yang sangat mendukung untuk itu, sehingga anak umur 5 tahun itu udah hafal Al-Quran dan sebagainya. Itu nggak gampang itu ya, karena lingkungan itu harus betul-betul dilatih, dan dilatihnya kan nggak gampang itu ya. Saya aja yang udah tua begini nggak begitu lancar gitu loh ya. Mungkin gitu. Ya, begitu Pak Hasan. Baik, Prof. Itu hebat orang tuanya itu. Baik. Lingkungannya. Kan sekarang ini sudah dimulai menurut penelitian itu bahwa sejak dalam kandungan itu kita harus misalnya musik atau Al-Quran itu udah dibacakan itu waktu hamil itu, didekatkan ke perut ibunya gitu. Sudah ada penelitian seperti itu. Jadi mudah mungkin sudah mulai ya sedikit-sedikit memorinya itu. Ya, baik. Ya, di kampung saya kan lahir di Payakumbuh ya, di Sumatera Barat gitu ya. Itu kecil-kecil udah jago-jago itunya ngajinya gitu loh ya. Kalau saya besarnya di Jakarta, ya, tapi di kampung saya tempat saya lahir itu udah jago-jago itu ininya apa ngajinya gitu. Baik. Berikut ini sudah bersiap-siap nih Prof. Kusnandi, Pak Kunto Baikuni. Kami persilakan Pak Kunto. Terima kasih Ustaz Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Kusnandi. Waalaikumsalam Pak Kunti. Pak Kunto. Pak Kunto ya, Pak Kunto ya. Baik, mohon izin bertanya, bagaimana sebaiknya atau idealnya ya komposisi bagi pertumbuhan kecerdasan, baik itu IQ, EQ, SQ maupun kecerdasan kinestik bagi anak maupun remaja.
agar kemudian bisa tumbuh berkembang menjadi pribadi yang berintegritas moral. Karena bagaimanapun juga dunia anak ini kan harus cukup porsinya bagi anak-anak sehingga kemudian tidak kemudian ketika sudah menjadi dewasa dia baru kekanak-kanakan gitu ya. Mohon penjelasan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping lingkungan yang bagus, saya mulai dari dalam kandungan, ya, makan yang bagus, situasi yang tenang, aman di dalam keluarga. Tapi pendidikan awal itu juga sangat menentukan. Pendidikan lingkungan di keluarga itu sangat menentukan. Kebiasaan-kebiasaan di keluarga juga itu juga sangat menentukan. Sehingga tingkah laku anak, kepribadian anak, mau nggak mau itu sangat dipengaruhi oleh pola didik, ya, pola didik dan lingkungan keluarga, beradik kakak, ibu bapak dan sebagainya. Mungkin itu, ya, Pak Kunto. Ya, jadi lingkungan, kebiasaan-kebiasaan kita itu juga akan sangat mempengaruhi, ya. Jadi anak kita ngaji, kemudian kita didik dengan bagus, kemudian kita kasih contoh, ya, sebagai orang tua, lingkungan, paman, adik, dan sebagainya. Mungkin itu Pak Kunto. Baik, terima kasih Prof. Dan Pak Kunto, terima kasih pula atas pertanyaannya. Dan kita beranjak ini ke pertanyaan disampaikan oleh Ibu Yusnidar. Apakah ada ibu yang punya kecenderungan punya bayi lahir dengan berat di bawah 3 kg? Sebaliknya punya kecenderungan bayi yang lahir di atas 3 kg tanpa tergantung asupan makanan si ibu. Mohon penjelasannya. Ya. Silakan Prof. Jadi berat badan anak itu tergantung dari makanan pada waktu mengandung, ya Bu. Di samping juga bentuk proporsi tubuh daripada orang tuanya, ya, dari ibunya. Kalau proporsi tubuhnya bagus, kemudian makanannya bagus, maka anaknya akan bagus gitu, ya, akan bagus. Dan dia tidak ada penyakit hormonal dan sebagainya. Mungkin tentang penyakit yang ada gangguan pertumbuhan dan perkembangan gitu, mungkin Dokter Dit tolong ditambah. Ya. Silakan. Kalau yang besar itu sudah lahir itu terutama pada ibu-ibu yang diabetes, ya, yang diabetes tidak terkontrol, maka bayinya itu disebut juga giant baby, jadi lebih dari 4 kilo biasanya, 4 kilo 500 gitu, karena memang ibunya menderita diabetes, ya. Sedangkan yang kurang dari 3 kilo itu terutama karena kekurangan gizi dari ibunya, gitu. Itu yang biasanya kita hadapi. Jadi dua-duanya juga memang penting, karena pada bayi-bayi yang ibu diabetes itu pada waktu lahir kita harus segera memeriksa gula darahnya, karena dia akan begitu lahir pada waktu dalam kandungan dia mendapat gula yang tinggi dari ibunya, sudah lahir dia akan menderita hipoglikemi yang tidak ditangani dengan cepat tentu akan fatal akibatnya gitu. Jadi itu faktor-faktor yang terutama yang biasa kita hadapi pada bayi-bayi. Seperti itu Bu Yusnidar. Oke, baik. Baik, berikut ini dari Ibu Winantuning Tias. Beliau menanyakan, apa yang menyebabkan anak balita tumbuh amandel dan apakah harus diangkat karena mengganggu kesehatannya seperti sering pusing dan demam? Mohon penjelasannya, Prof. Jadi kalau amandel itu adalah tonsilitis, artinya ada getah bening yang di sekitar tonsil, di kerongkongan kita itu kan ada getah bening. Nah, kalau umpamanya itu infeksi, maka dia itu akan membesar. Nah, itu yang kita sebut amandel gitu, ya. Nah, amandel ini kalau sering terjadi sampai mengganggu, bagusnya memang diambil supaya anak itu tidak sering sakit. Karena kalau sering sakit itu akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi sering nggak masuk sekolah, makan susah, dan sebagainya. Mungkin sebaiknya nanti ditanya ke dokter yang di sekitarnya apakah amandel ini masih bisa diberi obat atau harus diangkat gitu. Begitu Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ada tambahan ya Dokter Dit? Tidak, gitu aja deh. Biasanya ke THT dokternya yang untuk pemeriksaan amandel itu. Oke, baik. Berikut ini Prof, ada pertanyaan disampaikan oleh Ibu Dina Samsier.
sampai sejauh mana pengaruh kondisi si ibu yang digambarkan dalam hal ini dalam keadaan stres ataupun menghadapi permasalahan terhadap pertumbuhan anak-anak kelak. Nah, boleh jadi dalam hal ini apakah ada pengaruh, Prof? Apakah ketika sang ibu itu dalam keadaan hamil, bagaimana suasana hatinya, dan begitu juga di dalam proses membesarkannya, apakah hal ini secara fisik dan psikologis berpengaruh terhadap perkembangan anaknya nanti? Ya, secara logika, kalau ibunya stres, tentu dia ada hormon-hormon yang dikeluarkan, ya. Tentu ada pengaruhnya, pada umumnya ada pengaruhnya, ya, kepada anaknya. Jadi kalau ibunya stres sekali atau apa gitu ya, tentu ada pengaruhnya karena makannya kurang bagus atau makannya terlalu banyak dan sebagainya, ya. Nah, tentu ada pengaruhnya ke anaknya. Jadi kalau bisa kalau ibu hamil ya kita terima dengan besar hati, ya. Jadi memang itu tergantung dari situasi perkawinan. Jadi kalau bisa ya perkawinannya itu ya bagus lah gitu loh ya. Jadi saling isi mengisi, ya. Jangan, itu bagus untuk pertumbuhan anaknya. Mungkin itu tambahan dari saya. Ya, mungkin soal perkawinan itu Dokter Dit lebih pengalaman kali. Aku cuma satu, suamiku. Sama. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, ini saya ingin sekali rasanya pada pagi hari ini sama-sama kita dengarkan Ibu Mariam Tepu. Ibu Mariam Tepu menyikapi yang disampaikan hari ini, boleh jadi ada komentar, dikarenakan beliau puluhan tahun ini mendapatkan amanah sebagai guru SD anak-anak kelas 1 sampai dengan kelas 3. Nah, mungkin Ibu Mariam bisa berkomentar hari ini. Bu Mariam, silakan. Oh iya. Terima kasih Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hadapi biasanya di sekolah itu, anak-anak memang kalau kurang gizi atau orang tuanya berantakan, itu memang sangat susah diarahkan. Betul-betul itu susah diarahkan. Saya lihat juga pasangan-pasangan yang baru itu yang mungkin menikahnya itu tuh terlalu dini sehingga dia tidak mampu mengkontrol itu emosinya, sehingga begitu anaknya lahir ya kayak tidak dihiraukan sampai dia masuk sekolah, anaknya itu sangat susah diarahkan. Seperti itu yang saya alami. Kemudian ada juga pertanyaan saya, Prof. Itu anak saya yang pertama itu 3,8. Kemudian yang kedua 3,9. Kemudian yang ketiga tidak cukup 3 kilo. Nah, saya pengaruhnya apa itu sehingga yang terakhir itu hampir tidak sampai 3 kilo. Padahal saya kan tidak stres. Saya juga menjaga kesehatan. Tapi itu jangan kemudian anak saya yang terakhir itu, Prof, mungkin karena pada saat itu saya pakai alat KB ya, sehingga anak itu saya tidak tahu bahwa anak saya hamil, tetap saya konsumsi. Akhirnya dia punya gigi itu rusak. Sampai waktu dia tumbuh giginya itu pada coklat semua. Apakah ini ada pengaruhnya dengan waktu saya hamil itu saya konsumsi KB dan saya tidak tahu bahwa saya hamil. Begitu, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ibu mengkonsumsi pil KB, tentu itu isinya hormon ya. Mau nggak mau hormon itu akan mempengaruhi orang, tapi orang itu nggak semuanya sensitivitasnya berbeda-beda ya. Oh iya. Jadi jadi ada yang berpengaruh betul, ada yang kurang berpengaruh. Tapi yang paling bagus adalah nggak usah pakai pil, tapi pakai alamiah aja, atau mungkin pakai spiral atau pakai apa gitu. Jadi kita nggak mengkonsumsi kalau hormon. Kalau hormon itu ada pengaruhnya karena masuk dalam darah. Mungkin itu tambahan dari saya. Mungkin Dokter Dit akan menambahkan. Silahkan. Ya, karena meskipun diberhentikan itu pengaruh hormon itu masih ada tetap itu berapa ya. Jadi bisa aja mempengaruhi
pertumbuhan bayinya gitu. Iya, iya. Terus ada lagi saya mau tanyakan, Prof, itu apa namanya spiral ya, spiral yang bentuk seperti obat nyamuk itu apa pengaruhnya kalau tidak dikeluarin? Artinya tetap ada di dalam karena saya pernah ke dokter, dia mengatakan harus dioperasi Bu karena ini sudah menyatu dengan daging dan saya takut sekali dioperasi. Bagaimana itu, Dok? Waduh. Ibu Karmini kan masuk ke dalam itu maksudnya. Iya, sudah tertimbun dengan karena sudah lama sekali, tahun berapa ya terakhir anak saya itu. Jadi satu gitu ya, udah jadi satu sama iya daging rahim gitu ya. Lagi diangkat biasa, jadi harus dioperasi. Tapi kan saya penakut dioperasi, jadi saya diamkan saja karena memang juga saya tidak ada. Tapi kalau nggak ada keluhan ya biarin aja. Nggak ada. Nggak usah diutak-atik kalau menurut saya gitu. Kalau nggak ada keluhan nggak usah diutak-atik, Ibu. Itu kan kecil itu kan ya, karena rahim kita besar ya. Mungkin yang Dokter Dit silakan yang punya rahim. Saya nggak punya rahim soalnya nggak bisa ngerasain. Karmini mana? Aku nggak pernah pakai KB. Iya. Objin siapa nih? Ibu Karmini kali. Oke, baik, terima kasih Ibu Mariam Tepu ya atas komentar yang disampaikan. Nah, Bapak dan Ibu, rasanya kita perlu mengundang nih, walaupun bukan dokter anak, walaupun bukan seorang ibu, tetapi kalau saya perhatikan Pak Tamrin boleh jadi ada yang mau disampaikan. Kepada Pak Tamrin kami silakan Pak Tamrin. Terima kasih Ustadz Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tamrin, sehat ya Pak Tamrin. Hormat Prof. Gunadi sama Ibu Dokter. Saya memang latar belakang kesehatan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Tapi lebih banyak kerjanya di polisi Bu, di narkoba. Tapi terkait dengan stunting itu memang kita sangat prihatin kondisi saat ini. Memang ada kepedulian dari semua pihak. Kalau saya nggak salah itu langsung ditangani oleh Bapak Wakil Presiden ya, itu sebagai ketua dari penanggulangan stunting. Jadi benar kata Bapak Ibu para pakar itu anak-anak itu memang harus dari awal ya, sejak 4 bulan dia ditakdirkan ditiupkan roh itu dia sudah hidup gitu ya, sudah bernyawa gitu. Oleh karena itu perhatian kita terhadap ibu hamil, terutama ibu-ibu hamil yang duafa ya. Itu harus benar-benar serius melalui jaringan posyandu. Posyandu itu adalah yang terdepan sekali. Karena yang terpapar ini dari situ, dari mereka lah itu data-data angka kematian bayi itu tinggi sekali ya, daripada duafa itu. Awalnya mungkin mereka tidak ingin hamil ya, tapi karena program bencana tidak seperti zaman dahulu gencar ya, akhirnya kejadian hamil dalam kondisi duafa, miskin, tidak sehat. Nah itu resiko angka kematian bayi ini tinggi sekali. Itu mungkin untuk mengurangi stunting karena rata-rata justru dari komunitas itulah. Nah pada kesempatan ini mungkin saya menyampaikan rasa gembira mungkin Ustaz Hasan. Ya sedikit ya 5 menit. Kemarin saya bersama Pak Dahlan Iskan dan Ibu Rifda Asmarina hadir di agrowisata Agrinek. Itu Pak Ustaz. Ya. Di Pandeglang, di daerah Cekesik. Nah pada saat itu saya membawa 2 buku. Itu buku kita Pak. Buku Inspirasi Al-Quran Sepanjang Hari. Buku itu saya serahkan kepada Pak Dahlan Iskan. Mereka apresiasi sekali. Karena beliau baru tahu ada NBO. Nah, apalagi sahabat kita Ibu Rifda ya memang penulis juga di buku itu yang menuliskan tentang Agrinek. Jadi tempat itu bagus sekali. Ya, kebetulan juga di situ ada pesantren Al-Ikhlas milik guru kita Haji Nasaruddin Umar. Jadi kami 1 malam di sana 2 hari melihat situasi di situ, perkebunan buah organik yang sangat baik. Nah, saya pernah baca dari Pak Dahlan itu dari Pak Hasanuddin, salah satu yang dikenal oleh Pak Ibu Rifda. Salam dari beliau untuk Pak Ustadz Hasanuddin.
Ayo dong diajak teman-teman NBO ke sini, dia bilang. Saya recommend bagus ya, karena ada Islaminya, ada apa alaminya bagus, dan ada villa-villanya bagus. Ya, kita bisa nginap 1 malam. Saya senang sekali di sana. Kebetulan memang Kadar Bulog, saya ketemu sama Bu Rifda melalui NBO dan sama-sama menulis. Saya rasa itu aja yang saya sampaikan, tapi jelas beranda dari NBO ini sangat general ya. Kita dari beragam disiplin ilmu saling berbagi, tujuannya tentu untuk kemaslahatan umat. Itu aja, Prof. Mohon maaf, Prof. Saya agak ngantur sama Ibu Dokter. Terima kasih. Satasan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tamrin. Iya, saya lupa ya bahwa Pak Tamrin ini bukan hanya seorang polisi dan bukan hanya ahli penanganan narkotika, tetapi beliau juga dengan latar belakang kesehatan yang luar biasa. Terima kasih Pak Tamrin, dan terutama di dalam support Pak Tamrin ya dengan program yang diketuai oleh Ibu Emi di dalam penerbitan buku Beranda Ngaji Bareng Online ini. Semoga Pak Tamrin mendapatkan limpahan ganjaran luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, acara Beranda ini selain kita berbicara mengenai masalah teknis ya, mengenai sakit ataupun topik-topik lainnya, tapi benang merah kita adalah silaturahim ya, Prof. Kusnandi dan Ibu ya. Nah, saya 2 hari kemarin nggak masuk, aduh rasanya bertahun-tahun. Nah, hadir bersama-sama kita, peserta kita selalu hadir setiap hari, Profesor Arma Sastra Bahar, yang tentunya kita sama-sama mengenal beliau, dan Bapak dan Ibu boleh jadi Prof. Kusnandi pun kenal beliau. Berkenan kiranya Prof. Arma Sastra untuk unmute, untuk sedikit mengomentari, minimal kita bersaling sapa di forum ini. Kami persilakan Prof. Arma. Oke, alhamdulillah. Silakan Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Prof. Arma. Mohon maaf Pak, saya nggak buka kamera. Oke, nggak apa-apa, tanpa video nggak apa-apa, Prof. Saya sudah komen Pak di chat. Ya. Tadi ada masalah yang gigi anaknya menjadi rusak. Oh iya. Berwarna hitam, kecoklatan itu. Tadi siapa, Ibu Mariam ya? Ibu Mariam Tepu ya. Mariam Tepu. Ya, saya cuman concern di situ Pak. Jadi mungkin tadi Pak Prof. Kusnadi sudah menjelaskan tentang hormon, obat KB ya. Tetapi saya menduga itu kemungkinan Ibu juga mengonsumsi antibiotik golongan tetrasiklin. Itu yang berakibat kepada kerusakan gigi pada anak, pada janin, pada anak nantinya, sehingga warna giginya menjadi coklat, kehitaman, dan bisa kropos. Begitu saja Pak. Terima kasih. Masya Allah. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Prof. Arma. Nah, Bapak Ibu, Prof. Arma ini sudah lama ya hadir bersama-sama kita, dan beliau kalau seandainya kita dari googling saja, beliau ada dosen Departemen Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat dan Kedokteran Gigi Pencegahan IKGM FKG UI. Kapan-kapan nanti Prof. Arma bisa sharing juga ya Prof ya di dalam ini ya. Insya Allah Pak. Dan ada satu hal benang merahnya juga nih Prof. Kusnandi. Antara Prof. Arma dengan Prof. Kusnandi, ternyata beliau juga dilahirkan di Bukit Tinggi ya Prof. Arma ya, betul ya? Betul Pak. Jadi sama-sama orang awak lagi dengan Prof. Kusnandi. Dekat itu. Satu ketika bisa hadir juga Prof. Arma ya, berbagi untuk kita semuanya. Insya Allah. Insya Allah, amin. Terima kasih. Baiklah Bapak dan Ibu yang berbahagia, tanpa terasa kita telah beranjak ini menuju kepada jam 7.38 pada saat ini. Nah, sementara pertanyaan yang berada di kolom chat ini rasanya mungkin tidak ada lagi ya pertanyaan. Ada dari Ibu Lili Fianti. Beliau ingin menanyakan Prof, apakah Prof. Kusnandi masih buka praktek juga di Bandung? Kalau seandainya bila ada memang buka praktek, beliau ingin berkonsultasi, dan bolehkah mendapatkan nomor teleponnya? Ya, saya praktek di rumah. Silakan datang ke rumah pada jam bukan hari libur, ya, sore hari bukan hari libur saya praktek, gitu, ya, di rumah. Jadi saya nggak di klinik, tapi saya di rumah. Saya buka klinik di rumah.
Memang itu. Oke, baik. Terima kasih Prof. Kusnandi, dan kepada Ibu Lili Vianti, nanti silakan menghubungi saya, nanti saya akan sampaikan nomor kontak Prof. Kusnandi agar bisa mendapatkan penjelasan lebih detail lagi. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang berbahagia, rasanya kita sudah cukup banyak kita berdiskusi pada pagi hari ini mengenai masalah kesehatan anak ini sendiri, dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan di dalam kolom ini. Dan berikutnya sama-sama kita ingin mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Rudi Rajab. Dan pada pagi hari ini salam hormat juga dari Profesor Suaryadi. Beliau masih belum bisa hadir dikarenakan kondisi kesehatan beliau masih belum pulih, masih belum leluasa untuk menyampaikan sambutannya. Dan kepada Pak Rudi Rajab kami persilakan, Pak Rudi. Terima kasih Pak Hasan, terima kasih Prof. Kusnandi, terima kasih Bu Dit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billahil azim. Amma ba'd. Yang dicintai Allah, semua jemaah NBO yang selalu setia, masih ada 293, Prof. Mudah-mudahan insya Allah pagi ini kita dapat pencerahan dari keluarga, dari kakak-kakak, dari adik-adik. Kalau saya sebut kakak, kakak dalam keilmuan, tapi tidak kakak dalam usia ya Bu Dit ya. Usia tidak terbatas. Saya kakaknya, Bu Dit, 80. Bu Dit yang paling kakak sebenarnya di sini. Pak Kusnandi yang paling muda. Yang paling muda. 73. Terima kasih dapat sharing ilmu yang luar biasa dari Prof. Kusnandi dan Bu Dit, dan juga dari 9 saya catat tadi, itu 9 penanya yang semuanya pertanyaan yang bermutu sekali dan sangat terkait dengan topik yang kita bicarakan. Prof. Kusnandi kelahiran Payakumbuh tahun 50. Ya. Jadi berarti masih 72. Lebih. Masih muda ya Bu Dit ya? Masih muda. Masih muda. Kita mengenal Prof. Kusnandi juga di NBO. Terima kasih Mbak Hasan, terima kasih NBO. Dan setiap pagi Prof. Kusnandi ini selalu hadir. Walaupun kadang-kadang tanpa kopiah. Tapi kalau sudah berkopiah ini tandanya serius. Nah, insya Allah, Prof, kami berterima kasih sekali Pak Prof yang sangat humble ini. Kita nggak sadar Pak, kita dapat sesuatu dari pahlawan COVID sebenarnya Pak. Prof. Kusnandi ini sebagai Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 UNPAD. Yang kami sangat pahami Pak, Bapak adalah salah satu pahlawan atau mungkin satu-satunya pahlawan yang setelah melalui 26 uji klinis pengalaman dari deteksi dini untuk penggunaan vaksin, di mana dari fase 1, 2, 3 ini vaksin Sinovac diberikan keizinan oleh pemerintah. Ini salah satunya adalah berkat rekomendasi ataupun usulan dari Pak Prof. Kusnandi. Bukan tim saya Pak, bukan saya Pak. Kalau saya sih yang pinter-pinter sih tim saya. Kalau saya mah enggak. Tapi Pak, tim itu kan ada ketuanya Pak. Ya Bu dia ada ketuanya, ada seniornya. Jadi nanti Pak Hasan nampaknya kita nggak ada berhentinya ini. Akan minta lagi kepada Prof. Kusnandi untuk sharing kisah sukses melalui 3 tahap, 3 fase keberhasilan aspek keamanan yang diizinkan oleh pemerintah kita untuk salah satunya adalah Sinovac. Nah ini perlu Pak, ini baru 2-3 tahun yang lalu, sekarang tahun ketiga kita sudah hampir bebas dari vaksin dari COVID ini, dengan banyak cerita yang kita tinggal di belakang ya Pak Hasan. 2021, 2022 hampir semua jamaah kita terinfeksi COVID ini. Mudah-mudahan cerita uji klinis vaksin ini, kisah sukses ini bisa di-share kepada kami Pak. Apa yang ada di balik perjuangan Prof. Kusnandi dengan timnya. Kami paham Pak bahwa itu tidak pernah akan bisa cerita itu keluar kalau tidak dipancing. Ini yang jagoan memancingnya adalah Pak Hasan kita yang kita cintai, dan itu untuk kemaslahatan umat Pak.
Mudah-mudahan perjuangan ini diikuti oleh generasi-generasi muda dan juga khususnya apa yang dilakukan oleh seorang guru besar Fakultas Kedokteran Unpad yang tadinya kesehatan anak tapi sudah berkiprah dalam skop nasional dan mungkin internasional. Bukan mungkin, Pak, malahan internasional. Sehingga kita bisa mengalahkan keberhasilan ini dari negara-negara lain. Amin ya rabbal alamin. Amin. Apa yang disampaikan tadi Pak sangat luar biasa dan juga Budit sangat bijak, sangat baik sebagai senior, memberikan ketenangan kita. Tapi yang hebat itu Pak Hasan. Saben pagi kalau saya masih sering telat-telat menjelang Pak Hasan masuk, tapi Prof. Kusnandi, Budit itu selalu ada. Sudah ada duluan. Jadi ini contoh yang luar biasa ini kepada generasi-generasi muda, generasi-generasi penerus, bagaimana istiqomah itu dilakukan, bagaimana berbagi ilmu. Saya terus terang aja Pak Kusnandi, Prof. Kusnandi, Budit, pelajaran yang terbaik adalah mempelajari struktur dalam diri manusia. Itu adalah ilmu yang tidak pernah ada habisnya untuk digali dan digali kembali. Nah, ini kami sendiri tentunya dari keluarga besar NBO ini tidak ada yang tidak sayang anak, walaupun tidak mempunyai anak, tapi pasti sayang anak. Karena anak adalah anak, anak-anak adalah anak-anak. Jadi tidak bisa dipisahkan. Tadi saya catat Pak Kusnandi menyampaikan anak bukan anak-anak, anak-anak bukan anak. Tapi anak-anak adalah anak dan anak adalah anak-anak. Jadi ini sesuatu yang hanya bisa kita pelajari kalau kita mempelajari ilmunya Prof. Sasvinadi. Sehingga kita bisa memahami apa hakikat satu nama-nama itu. Karena anak bukan anak-anak dan anak-anak bukan anak sesungguhnya. Nah, insya Allah ini menjadi pelajaran kita semua dan juga tadi Prof. Asma Sastra Bahar yang menyampaikan undangan untuk kita untuk bisa bersama ke AgriNext. Kita sudah memahami dan mengenal dari semua informasi bahwa AgriNext yang dipimpin oleh Bu Rida itu mengalami perkembangan yang luar biasa sekali. Dan sudah mengundang Pak Dahlan Iskan, Pak. Pak Dahlan Iskan itu biangnya di Iceway, di mana tulisan-tulisan beliau sangat bagus yang saya kira Pak Hasan nanti bisa Pak Dahlan Iskan melalui Ibu Rida diundang. Beliau pasti senang melihat NBO yang pesertanya ini banyak yang di atas beliau usianya, tapi juga peserta yang sangat humble dan sangat haus akan ilmu dan sangat charity untuk berbagi ilmu. Ini hanya ada dan mudah-mudahan juga ditebarkan kebaikan ini ke yang lain dan bisa diikuti oleh jemaah-jemaah yang lain. Bukan kita mengatakan NBO terbaik, tapi NBO kami bersama Pak Hasan tentunya mengharapkan yang terbaik. Doa kami untuk Pak Suharyadi, mudah-mudahan suaranya sudah pulih, Prof. Dalam 2 hari, 3 hari ini kalau cukup istirahat, mudah-mudahan hanya nyangkut sedikit di tenggorokan. Insya Allah. Itu yang ingin saya sampaikan atas nama jemaah NBO yang dicintai Allah dan juga Prof. Kusnandi, Dr. Dit, dan juga semua Ibu Emi Barokah dengan stunting tadi, kemudian Pak Kunto, Bu Jusnidar, Bu Maryam Tepu, Pak Kombes Tamrin Dahlan, yang multi talenta ini, dan terima kasih sekali lagi kepada Pak Tamrin untuk penerbitannya yang luar biasa ini, Pak. Dan terakhir Profesor Asma Sastra Bahar yang selalu mengikuti dan selalu memberikan advice yang tajam, Pak, atas dasar apa informasi yang diterima, termasuk yang apa yang disampaikan Bu Maryam Tepu tadi. Bu Maryam ini juga rajin sekali, Pak. Setiap pagi selalu menyapa kita dan kami juga kalau nggak ada selalu ditanya kemana itu Bu Maryam Tepu. Terima kasih Bu Guru, Bu Maryam Tepu. Ini kami masih menunggu ilmu-ilmu mendidik dari Ibu Maryam. Itu saja yang ingin sampaikan Pak Hasan. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Rudi atas sambutannya dan pesannya
yang begitu lengkapnya Pak Rudi di dalam menuturkannya dan menanggapi atas apa yang telah disampaikan oleh masing-masing pembicara pada pagi hari ini. Namun ada yang belum dikomentari oleh Pak Rudi, dikarenakan memang beliau belum tampil Pak Rudi. Dia tampil belakangan, yaitu ada puisi dari Pak Iqbal yang mau disampaikan untuk... Iya, saya sudah dikirimin Pak Iqbal dari Australia, hatinya tetap di NBO. Oke, baik. Silakan Pak. Baik, sebelum kita mendengarkan kata penutup nanti yang disampaikan oleh Prof. Kusnadi dan juga Ibu Dr. Dit, Bapak dan Ibu, kita dengarkan terlebih dahulu puisi dari Pak Iqbal. Oh iya, saya baru ingat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya baru saja mendapat berita dari Mas Ibong bahwa telah berpulang ke rahmatullah Ibu Monita Alwin Nurdin dalam usia 65 tahun, dan beliau adalah saudara sepupunya dari Pak Ibong, dan beliau adalah adinda tercinta dari Ibu Wana Rani Aris Mufti, dan kembali kepada Allah pada pagi hari ini jam 4 ya, pada hari Senin tanggal 2 Januari. Sama-sama kita mendoakan kepada Ibu semoga Ibu Monita kembali kepada Allah dalam keadaan terbaiknya, diterima seluruh amalnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah lapangkan alam kuburnya, dan semoga Allah hadirkan kebahagiaan dengan dihadirkannya surga-surganya Allah di taman alam kuburnya beliau, dan semoga kepada seluruh keluarga diberikan kesabaran, keikhlasan, dan semoga untuk kita semuanya pun menjadi itibar bahwa pada saatnya nanti pun kita pun akan kembali satu persatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wasi' mudkhalaha wa akrim nuzulaha wa ghsilha bil ma'i was-salji wal barat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, baiklah, kepada Pak Iqbal kami persilakan Pak Iqbal. Baik Pak Hasan, terima kasih kesempatan ini. Terima kasih juga Pak Rudi Rajab yang selalu memberi semangat. Juga terima kasih ke Prof. Kusnadi dan Bu Diat dengan ilmu-ilmunya tadi. Sebelum saya pulang nih Pak Hasan, saya coba menulis, kebetulan memang berkaitan dengan tahun baru Masehi. Judul puisiku adalah Masa yang Berhikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah keramaian yang bernuansa kesunyian, ternyata masa lalu dan sekarang akan jadi kenangan. Apakah ada yang jadi tangisan atau hanya senyuman? Semoga tidak hanya wawasan yang penuh ucapan. Sang Pencipta banyak berpesan, demi masa janganlah engkau abaikan. Sangat bersyukur bila bisa ikut tadabbur Al-Quran dan salawatan. Rasa sendiri masih harus banyak berpikir dalam keinginan. Sekian lama kita bersahabat tanpa hitungan. Itulah rahasia dan misteri persahabatan. Sang Pencipta selalu memberi ikatan dan keajaiban. Aku tertunduk sendu dalam kalbu bersentuhan. Akankah sebagai sesama umat Muhammad saling terikat sampai hari kebangkitan? Masa depan selalu menjadi harapan. Ada yang penuh gelora bahagia dan kejayaan. Ada yang hanya berputar dalam lingkup kegagasan. Semoga aku serta para sahabat jangan terbawa dalam pusaran. Namun terselip senandung optimis dengan keyakinan. Jantung berdebar setelah berjaya, maka masa itu datang untuk perpisahan. Wahai para sahabat, dalam segala kegiatan, mohon aku dimaafkan. Tahun baru masih sudah di hadapan. Umat Muhammad pun tak ketinggalan. Lambung rasa di lingkup keduniaan. Yakin Allah masih memberi peluang dalam segala kesempitan. Kusambut tahun baru dengan penuh ketulusan. Berbahagia karena Allah masih memberi kesempatan. Selamat menempuh tahun baru wahai kawan.
masa yang lalu jadi kenangan. Bisa pula menambah ilmu dengan pengalaman. Tetaplah dengan senyum, tataplah dengan senyum, bahagia, cahaya masa depan. Yang Pencipta selalu menyayangi seluruh insan. Semoga kita semua dapat anugerahnya, limpahan rahmat dan hidayahnya. Amin. Selamat tahun baru 2023. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Pak Iqbal atas pembacaan puisinya dan selamat tahun baru juga, dan mohon maaf lahir dan batin juga kepada Pak Iqbal dan kepada Bapak dan Ibu semuanya tentunya. Nah baiklah Bapak dan Ibu, kita mendengarkan kata penutup yang dari Prof. Kusnandi. Kami persilakan Prof. Tolong di-unmute Prof. Ya silakan Prof. Ya, terima kasih. Ya, sekali lagi bahwa anak itu adalah investasi bangsa, investasi negara, dan investasi dunia. Jadi jagalah anak-anak sebaik mungkin, didiklah, berilah nutrisi yang baik sehingga nanti menjadi anak yang sangat berkualitas. Itu sedikit dari saya. Baik. Begitu. Dari Dr. Dit, ada yang mau ditambahkan Dr. Dit? Apabila ada, silakan Dr. Dit. Bisa di-unmute Dr. Dit. Jadi pemerintah sudah mencanangkan tahun 2035-40 itu bonus demografi namanya. Istilahnya bonus demografi, artinya 70% paling tidak manusia Indonesia itu harus berproduktif. Nah, untuk produktif itu kan memerlukan suatu physically and mentally yang bagus tentunya ya. Oleh karena itu harus dibina dari sekarang gitu. Jadi harus menjadi kepedulian kita semua lah untuk sampai target seperti itu. Itu saja Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dit dan Prof. Kusnandi. Insya Allah kami tetap menantikan untuk sajian pada sesi berikutnya Prof ya. Dan terutama tadi apa yang disampaikan oleh Pak Rudi. Jadi memang Prof. Kusnandi belum pernah ya berbicara mengenai pengalaman dan kiat sukses ya di dalam mendapatkan amanah yang luar biasa terkait masalah vaksinasi yang disampaikan oleh Pak Rudi tadi itu. Mudah-mudahan ada waktunya Prof ya untuk berbagi lagi dengan kami semuanya. Nah baiklah Bapak dan Ibu, kita sampai penghujung acara kita pada hari ini dan bersama-sama kita memahkotai pertemuan ini dengan doa yang dipimpin langsung oleh Ustadz Muhammad Taslim. Kepada Ustadz Muhammad Taslim kami persilakan Ustadz. Tolong di-unmute Ustadz. Ya silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin Thayyib yang setiap hari sudah membimbing kita semuanya. Begitu juga Prof. Kusnandi, Bunda Dit, semuanya, ada Pak Rudi, Prof. Suharyadi, mudah-mudahan tambah sehat. Kita memohon kepada Allah di tahun baru Masehi 2023 ini diberikan tambah sehat, tambah semangat untuk ngaji. Amin. Tambah semangat untuk amal solih. Allah tambahkan nikmat-nikmat belajar dan nikmat amal solih. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafiuka fil mazid. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi. Karim azim sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumil. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana. Wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rabb kami. Apapun yang kami lakukan ya Rabb, Amin. Kau mengetahui.
Amin. Apapun yang kami ucapkan, Engkau mendengarnya ya Rabb, ya Sami, Amin. ya Adi, ya Hadi, ya Rasyid. Berikanlah ya Allah kami hidayah-Mu melalui pengajian di NBU ini setiap hari ya Rabb. Kami belajar membaca Al-Quran. Kami belajar mendalami isi Al-Quran. Kami belajar mengamalkan Al-Quran. Ya Allah, ya Rabb kami, setiap hari kami silaturahim dan taklim di NBU ini. Amin. Berikanlah semangat. Semangat untuk taklim, semangat untuk silaturahim, semangat untuk mengamalkan. Berikan kami nikmat-nikmat untuk belajar, nikmat untuk amal soleh. Bimbinglah kami ya Rabb, agar kami selalu melangkahkan kaki menuju jalan yang Engkau ridhoi, yang dicontohkan oleh Nabi-Mu, Rasul-Mu, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ya Rabb kami. Begitu pula ya Allah, untuk anak cucu kami. Engkau jadikan anak-anak kami, cucu kami, menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Amin. Berikan kami ya Allah kemudahan untuk mendidik, untuk membimbing. Ya Allah, ya Rabb kami, jadikan mereka semuanya menjadi pasukan yang selalu mensyiarkan dan berdakwah, mengajak untuk belajar Al-Quranul Karim, belajar kalam-Mu ya Allah, belajar firman-Mu ya Rabb. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna wa nabiyina wa hifdza sayyidil mursalin wal hamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustaz Hasan. Dan mohon maaf jamaah NBU semuanya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Taslim atas doanya. Semoga menjadi doa yang Allah ijabahkan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah baiklah Bapak dan Ibu, Prof. Kusnandi, Ibu Dit, Pak Rudi Rajab, kemudian Bapak dan Ibu, para peserta ngaji bareng online ini, dengan berakhirnya doa ini, maka berakhir pula acara di pagi hari ini. Semoga Allah melimpahkan rahmat, barakah, dan hidayah untuk kita semuanya. Insya Allah kita berjumpa kembali pada hari Rabu nanti. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.